yang sudah berhadir bersama-sama kita pada mata kuliah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Dede Sita Natasha, ada saya sendiri, Stefani Kristina Marta, ada Christine Karolina Hutahian, Aliana Solidina, Yosifa Nuraini, dan Auri Najla Pujamuki. Jadi pada pagi hari ini, presentasi kami membicarakan tentang peran uang, lembaga keuangan, dan keseimbangan pasar uang. Sebelum kita masuk lebih dalam setiap materi yang akan dijelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peran uang dan jenis-jenis uang. Sebelumnya kita sudah nggak asing tentang uang, alat tukar kita dalam berbisnis atau melakukan jual beli. Jadi uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat disimpan. Uang dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Uang juga adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Jadi pada awalnya uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar, tetapi sejalan perkembangan zaman, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Jadi ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi uang yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah alat tukar menukar. Fungsi alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Yang kedua ada fungsi satuan hitung, yaitu uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besar kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Fungsi yang ketiga ada penimbun kekayaan. Masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan yang diperlukannya, masyarakat akan menyimpan uang tersebut dalam bentuk uang tunai, baik disimpan di rumah maupun pada bank atau pihak lainnya. Dan fungsi yang terakhir adalah standar pencicilan utang. Uang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang piutang secara tepat dan cepat. Dapat meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada berdasarkan bahan. Seperti kita tahu ada uang logam dan uang kertas. Di sini ada 4 standar. Yang pertama ada standar emas, standar perak, standar kembar, dan full body and token money. Jenis yang selanjutnya ada uang kertas. Uang kertas sekarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar menukar. Penyebab lebih memilih menggunakan uang kertas dikarenakan biaya pembuatannya lebih murah daripada pembuatan uang logam baik emas maupun perak. Yang selanjutnya ada uang giral dan real money. Dalam perkembangan perekonomian, uang kertas memiliki kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan resiko tertentu dan tidak praktis. Jadi jenis yang ketiga ini bisa berbentuk giro, rekening koran, ataupun cek. Selanjutnya materi tentang fungsi uang akan dijelaskan oleh Hansa. Dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu fungsi uang. Uang berfungsi sebagai alat menukar untuk mempermudah transaksi perdagangan sehingga menjadi murah serta dengan produktivitas yang tinggi guna mencapai hasil yang maksimal. Nah, uang akan menjadi produktif jika uang merupakan bagian yang menjadi sangat penting dari mekanisme dan proses pertukaran modern. Dan oleh karena itu, fungsi sebagai alat tukar yang lebih luas bagi berbagai macam fungsi yang telah meluas tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa uang memiliki kedudukan yang semakin penting dan krusial dalam masyarakat. Jadi tadi sudah dijelaskan teman saya juga beberapa fungsi uang. Jadi di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang 4 fungsi uang.
Jadi ada 4 fungsi uang, yaitu yang pertama uang sebagai alat tukar menukar atau medium of exchange. Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat tersebut menjadi tidak relevan lagi. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Lalu yang ketiga ada uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, standard for deferred payments. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, store of value dan store of wealth. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nah, sehubung dengan adanya fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi oleh ada 3 motif. Motif pertama itu motif transaksi, kedua motif berjaga-jaga, ketiga motif untuk spekulasi. Yang pertama ada motif transaksi, adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Kalau bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran listrik, telepon, belanja harian. Sedangkan kalau misalkan rumah tangga perusahaan itu motif transaksi berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan. Motif transaksi ini juga dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Tersedianya uang di tangan untuk jaga-jaga memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga, misalnya untuk biaya pengobatan dan perbaikan secara tiba-tiba. Lalu seorang ahli ekonomi, Keynes, percaya bahwa jumlah permintaan uang untuk berjaga-jaga pada dasarnya ditentukan oleh tingkat transaksi yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Jenis transaksi ini proporsional dengan pendapatan. Oleh karena itu, Keynes memformulasikan permintaan untuk jaga-jaga secara proporsional sama dengan permintaan uang untuk transaksi. Nah, menurut Keynes lagi, masyarakat memerlukan uang kas untuk transaksi dan berjaga-jaga karena ada 4 alasan. Yang pertama, transaksi pengeluaran seringkali terjadi lebih dahulu daripada penerimaan atau pendapatannya. Yang kedua, pengeluaran seringkali tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, penerimaan yang diharapkan tidak jadi diterima. Yang keempat, pengeluaran yang terjadi sangat penting dan menguntungkan untuk dilakukan lebih dahulu. Lalu motif yang ketiga, motif untuk spekulasi. Tujuan seseorang memegang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini yang dianggap sebagai aset. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian dan ekspektasi yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Dalam menentukan kebutuhan uang untuk motif spekulasi ini, seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan masa depan dari berbagai bentuk aset yang dimungkinkan untuk dimiliki. Lalu materi selanjutnya ada permintaan uang. Dalam melihat peranan uang bagi perekonomian, sebenarnya ada beberapa pandangan yang berbeda oleh para ahli ekonomi. Yang pertama ada golongan klasik, itu berpendapat bahwa apabila telah mencapai pengerjaan penuh, uang tidak berperan dalam perkembangan ekonomi karena pertambahan uang hanya akan mengakibatkan peningkatan harga yang proporsional dengan pertambahan uang tersebut. Lalu ada golongan Keynes mengemukakan bahwa pertambahan uang dalam keadaan perekonomian menghadapi pengangguran yang relatif besar dapat menggalakkan perekonomian, sedangkan golongan monetaris lebih yakin akan peranan uang dalam perkembangan perekonomian di samping menyadari adanya kemungkinan berlakunya kenaikan harga. Nah, ini adalah tadi 3 teori. Yang pertama ada teori permintaan uang klasik. Pandangan klasik mengenai faktor yang menentukan permintaan uang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas dan teori sisa tunai.
Nah, itu ada rumusnya mungkin bisa kalian buka di makalah. Itu penjelasannya di mana M adalah penawaran uang, V adalah perputaran uang, V adalah tingkat harga, dan T adalah volume barang yang diperdagangkan dalam suatu tahun tertentu. Menurut Fisher, nilai P ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi lembaga keuangan. Dalam keseimbangan, nilai T adalah tetap dan telah mencapai tingkat yang maksimum. Berdasarkan keyakinan bahwa nilai V dan T adalah tetap, ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. Pandangan klasik yang kedua adalah teori cash balance theory yang dikembangkan oleh Marshall and A.C. Vigo. Teori ini pada dasarnya sama dengan teori kuantitas uang, tetapi cara pendekatannya sangat berbeda. Dalam teori ini tidak menekankan pada imbangan antara penawaran dan tingkat harga, akan tetapi yang ditekankan adalah mengenai tujuan masyarakat dalam permintaan uang dan bagaimana faktor ini menentukan jumlah uang yang diperlukan masyarakat. Lalu yang kedua ada teori permintaan Keynes. Pada teori ini, Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori permintaan uang tradisional klasik. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpan kekayaan dan bukan hanya sebagai alat transaksi saja. Dalam teorinya, Keynes membagi permintaan uang atas 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang atau masyarakat, semakin besar permintaan uang untuk tujuan transaksi. Keynes juga berpendapat permintaan uang untuk berjaga-jaga tergantung pada pendapatan berkaitan dengan cadangan untuk sesuatu hal yang tidak terduga. Semakin besar pendapatan seorang atau masyarakat, maka semakin besar pula cadangan uang tunai untuk hal-hal yang tidak terduga. Lalu dalam permintaan uang untuk spekulasi, itu tergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah permintaan uang tunai oleh seseorang atau masyarakat. Alasannya adalah semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar ongkos memegang uang tunai, sehingga seseorang atau masyarakat lebih baik membeli obligasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka semakin rendah ongkos memegang uang tunai, dan semakin besar seseorang atau masyarakat menyimpan uang tunai. Yang ketiga adalah teori permintaan uang Friedman. Milton Friedman menyatakan bahwa permintaan atas uang harus dipengaruhi oleh faktor yang sama yang juga mempengaruhi permintaan untuk aset. Friedman kemudian mengaplikasikan teori permintaan aset untuk uang. Menurut pandangan Friedman, permintaan uang ditentukan oleh faktor-faktor berikut, yaitu tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga ekuitas, modal fisik, dan kekayaan. Nah, teori permintaan aset ini menunjukkan bahwa permintaan atas uang seharusnya merupakan fungsi dari sumber dari yang tersedia pada individu atau kekayaan, dan perkiraan tingkat pengembalian dari aset relatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian pada uang. Nah, Friedman ini mengakui bahwa masyarakat ingin memegang sejumlah uang tertentu dari saldo uang real. Dengan alasan ini, Friedman menyatakan rumus permintaan uang. Itu rumusnya ada di makalah, bisa kalian lihat. Nah, satu implikasi dari penggunaan konsep pendapatan permanen Friedman sebagai penentu dari permintaan atas uang adalah bahwa permintaan yang tidak akan banyak berfluktuasi dengan pergerakan siklus usaha. Seorang dapat memegang beberapa bentuk kekayaan selain uang. Friedman mengkategorikannya ke dalam 3 bentuk aset, yaitu obligasi, saham, dan barang. Lalu teori permintaan Friedman menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan Keynes, tetapi menjelaskan secara detail mengenai motif memegang uang. Sebaliknya, Friedman menggunakan teori permintaan aset untuk menunjukkan permintaan uang sebagai fungsi dari pendapatan permanen dan perkiraan tingkat pengembalian atas aset alternatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian atas uang.
Mungkin segitu tentang permintaan uang dan fungsi uang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya ada jumlah uang beredar dan proses penciptaan uang yang dijelaskan oleh Nasib. Jadi di sini aku bakal jelasin mengenai jumlah uang beredar. Tadi kan disebutkan beberapa kali kalau ada yang teori-teori yang dikemukakan oleh Milton Friedman, karena beliau itu jangan sering mengemukakan mengenai teori peran uang ini. Nah, mengenai pengertian jumlah uang beredar itu ada dua, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit itu adalah uang beredar yang hanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sebelum itu kita harus tahu dulu uang kartal itu apa sih? Uang kartal itu yang kita gunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari, yang mana itu adalah sah. Sedangkan uang giral juga menjadi alat pembayaran yang sah, cuman hanya digunakan oleh beberapa kalangan. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan uang giral. Lalu ada yang arti luas, yang mana meliputi uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, tadi kan udah disebutkan tuh uang kartal dan uang giral. Di sini aku bakal jelasin mengenai uang kuasi. Uang kuasi itu apa sih? Adalah uang yang tidak diedarkan dan terdiri atas deposito, berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Lalu jumlah uang beredarnya diduga secara teoritis jika jumlah uang dengan beredar lebih besar dibandingkan dengan produk barang dan jasa, maka akan membawa dampak pada meningkatnya harga-harga. Nah, itu berarti bahwa nilai uangnya turun. Nah, sebaliknya jika uang beredar lebih kecil dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan meningkatkan akibat pada menurunnya tingkat harga. Lalu ada juga yang menurut teori referensi likuiditas, di mana jika suku bunga mengalami peningkatan, maka jumlah uang beredar akan menurun. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar bertambah, maka suku bunga mengalami penurunan. Lalu ada juga pengaruh antara jumlah uang beredar terhadap inflasi. Teori kuantitas menyatakan bahwa inflasi bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar. Jadi kalau misalkan jumlah uang beredar itu beredar secara besar-besaran, itu akan menyebabkan inflasi juga. Pada para ahli ekonomi itu sepakat untuk menyatakan bahwa umumnya inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, khususnya jumlah uang beredar dalam arti sempit. Lalu yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Dikarenakan input bahan baku sektor tersebut tidak diperoleh dari luar, melainkan berasal dari dalam negeri, sehingga di saat sektor-sektor lain sangat terpengaruh oleh fluktuasinya nilai tukar rupiah pada masa krisis perekonomian. Sektor ini dapat bertahan dan cenderung meningkat peranannya dalam menyumbang jumlah pendapatan domestik bruto atau PDB. Kalau di makalah itu bisa kalian lihat bahwa Indonesia itu pernah mengalami inflasi pada tahun tertentu. Lalu ke proses penciptaan uang. Kalian pengen tahu gak sih gimana sih cara ciptain uang gitu loh? Nggak seneng kan? Nah, dalam mekanisme penciptaan uang terdapat 3 pelaku, yang mana dia tuh memiliki peran penting dalam proses penciptaan uang. Yang pertama itu adalah otoritas moneter, bank umum, sentral, dan terakhir adalah sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut menjaga keseimbangan antara supply dan demand, atau yang disebut dengan permintaan dan penawaran. Lalu pertama itu kan ada penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Bank sentral sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Definisi uang primer yaitu kartal yang dipegang oleh masyarakat dan bank umum ditambah saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat DBI. Uang beredar jenis ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Nah, cara penghitungannya itu ada
bisa kalian lihat bahwa ada rumusnya. Rumusnya itu MO sama dengan currency atau dilambangkan dengan huruf C ditambah reserve atau lambangnya itu R. Kalau MO itu lambang dari uang primer, kalau C itu currency itu artinya uang kartal, kalau reserve itu adalah cadangan. Di Indonesia sendiri, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter atau Bank Indonesia terhadap sektor swasta domestik dan bank umum. Beberapa uang kertas dan uang logam yang beredar di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia dapat menerbitkan uang kartal jenis kertas dan logam berdasarkan pada faktor-faktor berikut. Jadi ada beberapa alasan Bank Indonesia itu menerbitkan uang kartal. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang ekspansi, di mana dalam keadaan itu negara itu memang membutuhkan jumlah uang beredar gitu loh. Lalu yang kedua, menggantikan uang yang ditarik dari peredaran ke masyarakat. Uang itu bisa ditarik oleh Bank Indonesia karena uang itu bisa kayak udah rusak, robek, itu harus ditarik dan digantikan dengan uang yang baru. Terus ada penciptaan uang oleh bank umum. Yang pertama itu ada mekanisme substansi. Yang pertama itu adalah mekanisme substitusi. Ciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartalnya pada bank umum dalam bentuk rekening tabungan, rekening deposito, rekening giro, dan rekening koran. Lalu ada yang kedua, mekanisme transformasi. Penciptaan uang terjadi karena bank umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dari nasabah. Yang terakhir, mekanisme pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank umum kepada nasabah atau perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada yang terakhir, hubungkan uang primer dengan uang beredar. Uang primer yang mana itu dilambangkan dengan MO merupakan inti dalam proses penciptaan jumlah uang beredar atau money supply. Jika dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tidak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak pengganda atau multiplier effect. Nah, di sini aku bakal jelasin juga mengenai angka pengganda uang atau disebut dengan money multiplier. Untuk pengertiannya itu sendiri adalah kemampuan uang untuk berubah dalam suatu perubahan di dalam uang primer. Uang primer atau MO merupakan inti dalam proses penciptaan uang beredar. Proses penciptaan uang beredar yang lebih lengkap tentunya harus mempertimbangkan perilaku bank umum dan masyarakat secara keseluruhan. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini adalah pendekatan mengenai menghitung jumlah angka pengganda. Nah, itu bisa dilihat kalau yang pertama itu adalah pendekatan 1, yang kedua itu adalah pendekatan kedua, yang terakhir itu muncullah pendekatan ketiga yang mana itu adalah M2C tambah G tambah T. Kalau C tadi kan uang kartal, kalau R itu reserve requirement, D itu uang giral, dan T adalah uang kuasi. Itu saja yang dapat aku sampaikan dari dua materi ini, lalu dilanjutkan oleh temanku. Selanjutnya untuk keseimbangan pasar uang dan kurva LM akan dijelaskan oleh Christine. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan sub materi yaitu keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar uang. Pasar uang merupakan tempat interaksi antara permintaan uang atau liquidity preference dan penawaran uang atau money supply. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat yang memelihara keseimbangan pasar bunga. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang atau money supply sama dengan money demand. Di mana money supply atau jumlah uang yang beredar dikeluarkan oleh otoritas moneter atau kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Money supply sifatnya ditentukan oleh Bank Indonesia sehingga tidak memiliki faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan money demand itu dipengaruhi oleh 3 faktor atau motif yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu. Yang pertama ada motif transaksi, kemudian ada motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Di mana motif transaksi dan berjaga-jaga ini memiliki hubungan yang positif, sedangkan untuk motif spekulasi ini memiliki hubungan yang negatif.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Yang pertama itu ada jumlah uang yang beredar, kemudian jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom, kemudian ada kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang terakhir ada kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Kemudian di sini ada kurva LM. Kurva LM atau liquidity money adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang terjadi pada pasar uang, di mana kurva LM menunjukkan L itu likuiditas atau jumlah likuiditas atau uang yang diedarkan oleh bank sentral, dan M atau money uang, jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Nah, untuk kurva di layar ini, titik keseimbangan pasar uang terjadi di mana Y1 bertemu dengan I1, kemudian ketika pendapatan meningkat pada Y2 ketemu dengan titik I2. Lalu kurva LM ini juga dapat bergeser terjadi apabila perubahan uang jumlah uang yang beredar itu bertambah di kanan. Jadi kalau misalnya kurva LM itu bergeser ke kanan, maka pengurangan jumlah uang yang beredar. Kemudian kalau kurva LM bergeser ke kiri, maka terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Christine. Selanjutnya, materi kebijakan moneter dan kurva ISLM akan dijelaskan oleh Yosipa Nurul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan apa pengaruhnya terhadap kurva ISLM. Sebelum itu, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah memengaruhi situasi ekonomi makro yang dilaksanakan dengan mempengaruhi pasar uang atau kebijakan moneter. Bisa juga diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam memengaruhi proses penciptaan dan suplai uang. Dengan memengaruhi penciptaan uang, berarti pemerintah juga memengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, dengan memengaruhi jumlah uang yang beredar, berarti pemerintah juga memengaruhi tingkat bunga yang berlaku dan berdampak pada agregat demand dan income. Kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral melalui penambahan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif, itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, dengan tindakan pemerintah menambah suplai uang sesuai dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan politik, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Nih, asalnya kan di LM0 ke LM1-nya bergeser ke kanan. Pada awalnya titik keseimbangan berada pada titik E0 dengan uang yang disuplai pemerintah sejumlah tertentu dengan tingkat bunga pada I1 dan Y0. Itu yang di keseimbangan E0. Pemerintah kemudian menaikkan suplai uang sehingga kurva LMO bergeser ke kanan akibat LM1 menjadi LM1 sehingga tingkat bunga turun menjadi I1. Penurunan tingkat bunga akibat penambahan suplai uang menyebabkan investasi naik sehingga income juga naik. Terus efektivitas kebijakan moneter tergantung pada yang pertama tingkat kemiringan kurva LM. Bila kurva LM vertikal, maka semakin baik dampak dari kebijakan moneter terhadap perubahan income. Sebaliknya, semakin miring maka semakin kurang efektif kebijakan moneter tersebut. Jadi kalau semakin tegak kayak ini artinya semakin efektif, cuman kalau semakin miring semakin kurang efektif. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah kemiringan kurva IS. Semakin tegak kurva IS maka semakin tidak efektif kebijakan moneter. Sebaliknya, apabila kurva IS semakin datar maka kebijakan moneter akan semakin efektif. Nah, kurva IS ini. Oke, sekian materi dari aku. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Yosipa. Untuk materi yang terakhir, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank akan dijelaskan oleh Aurel. Ya, baik. Lembaga keuangan perbankan ialah lembaga keuangan yang kegiatannya mengutamakan menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit.
Istilah bank yang berasal dari kata banca memiliki arti sebuah meja yang digunakan untuk menukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penyimpanan, penyalur, dan perantara dalam pembayaran. Berikut fungsi dari lembaga Jadi di sini fungsinya ada 4, yaitu yang pertama tempat menyimpan uang. Lembaga keuangan non-bank bekerja dengan menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan syarat-syarat berharga. Cara ini terbilang bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitip uang. Biasanya bentuk penyimpanan uang ini dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu rekening koran atau giro, lalu deposito berjangka dan tabungan. Lalu yang kedua ada sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank ini juga berfungsi sebagai pembeli dan penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan cara menyalurkan kepada pihak lainnya yang membutuhkan kredit. Lalu yang ketiga sebagai perantara dalam pembayaran. Bank juga dapat bertindak sebagai penghubung antar nasabah pada saat melakukan transaksi. Pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah tidak melakukan pembayaran secara langsung, tetapi melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Selain itu, bank juga melakukan kegiatan jasa lainnya seperti mengirimkan uang, pembelian, serta penjualan saham dan valuta asing. Bank juga melakukan penagihan uang atas nama nasabah. Lalu yang terakhir adalah mencetak uang. Fungsi lain dari bank adalah mencetak uang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tentunya uang yang dicetak dalam merupakan uang sah dalam bentuk rupiah. Sebagai catatan, tanggung jawab percetakan uang ini menjadi tanggung jawab bank sentral. Lalu selanjutnya, lembaga keuangan non perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Lalu fungsinya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank bekerja menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk non-uang lebih aman dan efisien. Dengan adanya penghimpunan dana ini, diharapkan lembaga keuangan non-bank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah memberi kredit. LKBB dapat memberikan kredit dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kredit memang termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya kredit ini dibutuhkan para pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Lalu yang terakhir yaitu menjadi perantara perusahaan bagi perusahaan-perusahaan. LKBB biasa menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perusahaan yang membutuhkan modal, fungsi LKBB yang satu ini tentunya membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih karena materi kita sudah selesai. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, untuk yang pertama mungkin 3 penanya dipersilahkan. Adel, satu penanya. Farhan, satu lagi. Baik. Pertama dipersilakan untuk Adel untuk bertanya. Bagaimana sih cara kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi keseimbangan pasar uang? Oke, mungkin bisa dikirim ulang untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya untuk Farhan, bersama. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Mandal, saya dari kelompok 6. Saya ingin izin bertanya. Di makalah kalian tadi di halaman 20, kalian ada menulis rumus MT plus MA sedangkan N1 sedangkan F kurung Y. Nah, di mana MT tadi adalah motif transaksi dan MA-nya adalah motif berjaga-jaga. Nah, aku ingin bertanya,
kalian bisa lebih jelaskan lah mengapa bagaimana gitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga itu dapat disatukan gitu dalam satu kesamaan seperti di makalah kalian yang kalian tulis tadi, dan di situ ada juga M1 itu apa artinya gitu dalam konteks tersebut? Oke. Di halaman 20. Di motif berjaga-jaga. Oke. Selanjutnya untuk Farid, dipersilakan. Baik, saya izin masuk. Perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Farid dari kelompok 3. Kelompok 4, izin bertanya. Pertanyaan saya adalah tadi sebelumnya ada disinggung dari saudari Kansa bahwa ketika tingkat suku bunga itu tinggi, maka biaya yang kita keluarkan ketika memegang uang karta atau uang kertas itu cenderung tinggi gitu. Dan kebanyakan orang malah membuatnya itu lebih memilih ke deposito, obligasi dan sebagainya. Nah, bagaimana dimaksud dengan ongkos memegang uang kertas itu tinggi apabila tadi suku bunga itu tinggi, maksudnya dari ongkos itu dari apanya gitu? Oke. Kalian akan berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin bisa dikirimkan pertanyaannya berbentuk tulisan untuk persingkat waktu. Siapa tahu ada yang miss penjelasannya. Untuk yang lain, adakah pertanyaan lagi kelompok lain? Ada yang Oke. Ada yang sudah punya pertanyaan? Dua kelompok lagi. Kelompok 1 dan 2 belum. Dipersilakan Taufik. Baik, terima kasih kepada kami. Nama saya Taufik Akbari dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana teori permintaan keuangan fairness dan treatment dapat dijelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Oke, terima kasih. Satu kelompok lagi. Persilakan Risma. Kartu uang itu merupakan salah satu faktor dari inflasi. Berarti kan kebanyakan uang yang terjadi itu mengalami inflasi. Kayak gimana kalau
pencetakan uang untuk mengurangi inflasi, apakah itu mungkin dan bisa? Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya tadi bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Jadi ada beberapa cara kebijakan moneter dapat mempengaruhi pasar uang. Yang pertama dengan pengaturan likuiditas. Bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka, yang mana gilirannya memengaruhi tingkat suku bunga dan likuiditas di pasar uang. Yang kedua, dengan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral juga dapat memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi yang berdampak pada permintaan dan penawaran uang. Dan yang ketiga tadi kan ada dijelaskan di kebijakan moneter, ada jenis-jenis kebijakan moneter, ada kebijakan ekspansif dan kontraktif. Di mana kebijakan moneter ekspansif itu meningkatkan jumlah uang dan kontraktif itu dalam pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, hal ini dapat digunakan untuk merespon kondisi ekonomi yang berbeda seperti inflasi atau deflasi. Bagaimana Adel? Oke, makasih. Oke, mungkin aku akan menjawab pertanyaannya Risma. Jadi di sini sebelumnya aku ingin memvalidasi sebenarnya uang itu memang bisa untuk menjadi penyebab inflasi karena misalnya jumlah uang di masyarakat meningkat, daya belinya juga meningkat, tapi penawarnya kurang, itu bisa jadi inflasi. Dan yang ditanyakan Risma tadi, apakah memberhentikan pencetakan uang itu bisa mengatasi? Sebenarnya untuk mengurangi, untuk mengendalikan bisa, tapi harus memperhatikan lagi beberapa faktor. Misalnya pencetakan uang yang dihentikan secara tiba-tiba itu tanpa perencanaan matang bisa menyebabkan malah deflasi, yaitu penurunan harga yang terlalu cepat, yang mana tidak baik juga untuk ekonomi. Jadi kebijakan moneter yang tepat, termasuk pengaturan jumlah uang yang beredar,
adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang tidak terkendali. Tadi dia apa deflasi kalau Iya, deflasi. berarti penurunan harga barang yang secara tiba-tiba turun di Iya. berarti rupiahnya menguat. Kenapa? Rupiahnya menguat. Rupiah menguat. Terus kenapa nggak baik? Sebentar ya. Deflasi itu memang menguatkan nilai uang, tapi gini, yang ditekankan kan kondisi ini nggak selalu baik untuk perekonomian, soalnya bisa menyebabkan penurunan permintaan karena konsumen mungkin menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun, yang pada gilirannya dapat menyebabkan turunan produksi, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan perusahaan. Jadi kalau semuanya barang menjadi murah, jadi efeknya juga tidak baik sebenarnya. Apakah ada lagi yang ditanyakan Risma? Thank you Risma. Selanjutnya mungkin teman-teman saya bisa jawab pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Pertanyaannya tadi itu bagaimana motif transaksi dan motif berjaga-jaga dapat disatukan dalam satu persamaan, dan apa artinya M1 dalam konteks tersebut. Jadi motif transaksi dan motif berjaga-jaga dapat disatukan dalam satu persamaan untuk menunjukkan total permintaan uang dalam ekonomi. Kemudian kedua motif ini dapat disatukan dalam satu persamaan dalam mempertimbangkan bahwa individu atau perusahaan akan mempertahankan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan juga untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan. Kemudian untuk M1 itu jumlah total uang yang diminta untuk kedua motif tersebut. Dimana kalau di makalah itu disebutkan M1 itu merupakan pengertian uang secara sempit atau uang kata. Tepatnya apakah ada yang dipahami? Nanti untuk dari motif berjaga-jaga itu harus selalu disatukan sama kedua motif. Iya, karena adanya ketidakpastian yang dapat dilakukan.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Taufik Al-Fahri. Jadi tadi pertanyaannya, sejauh mana teori permukaan uang Keynes dan Friedman dapat menjadi perilaku masyarakat dalam memegang uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Jadi jawabannya, teori permintaan uang Keynes dan Friedman menjelaskan bahwa masyarakat memegang uang untuk transaksi sehari-hari, berjaga-jaga untuk kebutuhan mendesak, dan spekulasi untuk memanfaatkan peluang investasi dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Keynes menekankan pentingnya likuiditas sebagai jaminan keamanan, sementara Friedman lebih menyoroti peran ekspektasi inflasi dalam mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap uang tunai. Bagaimana Taufik Al-Fahri? Apakah dapat dipahami? Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Farid. Apa yang dimaksud dengan biaya atau ongkos memegang uang kertas itu cenderung lebih besar ketika tingkat suku bunga itu tinggi, sehingga ketika suku bunga tinggi orang-orang lebih memilih memindahkannya ke deposito dan obligasi. Lalu mengapa obligasi menjadi lebih murah untuk dipegang dari segi biaya atau ongkos ketika tingkat suku bunga tinggi? Ya, itu pertanyaan kan Farid. Oke, jadi kenapa orang-orang itu tidak mau memegang uang kas itu karena memegang uang kas itu pada tingkat suku bunga yang tinggi itu uang kas itu kan kayak kertas atau koin, itu tuh meningkatkan biaya seperti penyimpanan, risiko pencurian, dan hilangnya daya beli karena inflasi ketika suku bunga naik. Makanya orang-orang tuh jarang memegang uang yang tunai, karena juga saat suku bunga naik itu memegang uang tunai itu tidak memiliki keuntungan. Nah, jadi orang-orang itu lebih memilih untuk memasukkannya ke dalam obligasi, karena saat tingkat suku bunga itu naik, harga obligasi itu tuh cenderung turun, makanya orang-orang tuh memilih memasukkannya ke obligasi. Nah, oleh karena itu dari segi biaya atau nilai, obligasi menjadi lebih murah untuk dipelihara ketika tingkat suku bunga naik, karena harga turun untuk mencerminkan perbedaan dalam tingkat suku bunga. Jadi saat suku bunga naik tadi kan orang-orang nggak memilih untuk memegang uang, jadi dia mendepositokannya ke obligasi karena harga di obligasi itu turun. Dan kalau misalkan kita ke obligasi kan juga kita mendapatkan keuntungan. Gimana Pak Nid? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke, karena semuanya sudah bertanya dalam setiap kelompok, sebelumnya aku akan menyampaikan kesimpulan untuk presentasi kita pada pagi hari ini. Peran uang, lembaga keuangan, dan keseimbangan pasar uang merupakan aspek fundamental dalam memahami dinamika ekonomi suatu negara. Peran uang sebagai media tukar memiliki implikasi yang mendalam terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari. Uang tidak hanya memfasilitasi transaksi dan perdagangan barang serta jasa, tapi juga berfungsi sebagai penyimpan nilai dan satuan hitung yang memberikan landasan bagi evaluasi nilai ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman akan stabilitas nilai uang dan ketersediaan uang yang memadai sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kestabilan aktivitas ekonomi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata penyampaian. Terima kasih dan selamat pagi.